Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sahabat-sahabat tahu, Kang Ujang itu ternyata keturunan dari Sultan Hasanuddin Banten, Sultan Sultan Ageng Tirtayasa, keturunan dari Sunan Gunung Jati. Tadi itu kalau saya misalkan jual ya, serius lah, kita jual dengan bener-bener dagang ya, pakai konsep ustadz gitu, percaya orang. Padahal tadi itu settingan. Kita wong Cirebon nggih, Bliwudi ning arane Sugi Nur. Saya wong Cirebon dimundur ning ira sejengkal pun. Aran kita Ujang Bustomi. Nama Ustadz Ujang Bustomi baru-baru ini mendadak viral dengan konten-konten video di YouTube-nya yang kerap menjadi trending. Kini biodata dan profilnya pun tengah dicari-cari oleh netizen. Siapa sih sebenarnya Ustadz Ujang Bustomi ini? Ustadz Ujang Bustomi merupakan pengasuh Padepokan Anti Galau Cirebon yang baru 5 bulanan menjadi konten kreator di YouTube dan memiliki subscriber 2 juta lebih. Nah, dibalik sosoknya yang hebat ini, ternyata Ustadz Ujang Bustomi masih memiliki silsilah keturunan Sunan Gunung Jati alias Syekh Syarif Hidayatullah dari Wali Songo. Hal ini bikin getar Sugi Nur yang sudah lama membencinya. Kira-kira bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya. Berdayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Keturunan dari Rara Santang, yaitu anak dari Prabu Siliwangi. Nah, itu nasab dari Kang Ujang itu sendiri. Jadi saya meyakini, Keren ya. saya meyakini, namun yang harus diingat, Kang Ujang nggak pernah apalagi memamerkan, menonjolkan gelarnya. Sebenarnya beliau itu mau punya gelar tuh bagus. Itu bagus. Karena keturunan dari Kesultanan Cirebon. Di jagat netizen, nama Muhammad Ujang Bustomi dengan panggilan Ustadz Ujang Bustomi saat ini sangat kondang lantaran aksinya yang cukup berani melawan setiap serangan, tantangan, atau hanya meladeni ulah para dukun yang sengaja melakukan kejahatan gaib ini. Ustadz yang cukup ramah, ganteng, dan rendah hati ini berdomisili di kawasan Sinarancang, Cirebon, Jawa Barat. Dengan alunan selawat yang khas, beliau selalu mengundang penonton dan komentar yang begitu ngefans dengan video-videonya. Meskipun ada juga yang masih tidak menyukai videonya dengan alasan settingan belaka. Ustadz yang kondang namanya karena aksinya ini nyaris setiap hari harus berhadapan dengan para dukun, baik dukun santet, teluh, sihir, pengasihan, atau dukun-dukun pemuja jin yang notabene banyak dicari oleh orang-orang yang ingin mencari jalan keluar atas masalah secara instan. Bagaimana tidak dibilang instan ala alami rebus? Tanpa kerja keras, seorang wanita tiba-tiba ingin menjadi kaya dengan menguasai harta suaminya dengan cara mengirimkan sihir kepada korban. Kontan para korbannya harus menghembuskan nafas terakhir. Meskipun ada yang hanya sakit-sakitan, tapi dengan ulah serba instan ini, si pemesan sihir tersebut bisa mendapatkan harta sang suami dengan cara cepat. Cukup datangi dukun, bayar beberapa juta, beberapa hari harta sudah dimiliki. Ada juga yang karena lelah menjadi orang sederhana karena gelap mata, akhirnya banyak pula yang mencari tuyul agar kekayaannya bertambah secara instan. Mereka mencari rezeki dengan menghamba jin, setan, tuyul dengan cara yang tidak halal, yaitu mencuri uang-uang di lingkungannya. Meskipun para pemilik tuyul memiliki harta yang banyak, nyatanya dan antara mereka mengaku hidup dalam penderitaan. Sang istri menjadi korban, kehidupan jauh dari agama dan menjadi budaknya jin. Selain itu, ada pula orang-orang yang sengaja mendatangi dukun hanya untuk mencari ilmu pemikat yang membuat orang jatuh cinta tanpa sadar. Karena ilmu ini banyak pula pasangan yang menjadi korban dan kehidupan yang romantis berakhir berantakan karena ulah ini. Sadis kan? Selain menerima tantangan atau sengaja datang ke seorang paranormal atau praktisi, kata lain dari sebutan dukun, beliau juga membuka sebuah pondok atau padepokan yang menerima jasa penyembuhan atas korban-korban santet atau sihir. Beliau juga menerima santri yang hendak belajar ilmu hikmah dari beliau. Menurut keterangan beliau dari salah satu konten videonya, beliau juga seorang keturunan dari Syekh Gunung Jati, salah satu sunan yang termasuk tokoh wali yang terkenal sebagai Wali Songo. Berikut silsilah Ustadz Ujang Bustomi: Lukman Hakim, Kiai Hudori, Kiai Zamhur, Ki Arif, Tubagus Banyumin, Maulana Asikin, Maulana Zainal Arifin,
Maulana Abdul Lamah Sahin, Maulana Mansur, Maulana Abdul Fatah Tirtasaya, Maulana Abdul Mufakir, Maulana Yusuf, Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Syarif Abdullah Taduddin, Prabu Siliwangi. Yang sungguh membuat bulu kuduk merinding adalah ketika Ustadz muda ini mendapat tantangan dari beberapa dukun yang merasa aktivitasnya terusik. Beberapa video menampilkan para dukun yang tiba-tiba datang ke wilayah beliau untuk mencoba tanding kesaktian. Meskipun sang Ustadz berusaha untuk menolak dan ingin menjalin silaturahmi, nyatanya para dukun itu bersikukuh untuk mengalahkan sang Ustadz. Alhamdulillah, atas pertolongan Allah, para praktisi atau dukun ini mau menerima kekalahan dan mau mengucapkan syahadat lagi. Mereka mengakui bahwa apa yang dilakukan telah menyakiti orang lain. Meskipun beliau mendapatkan tantangan dari para praktisi tersebut, nyatanya di akhir video justru beliaulah yang memberi ongkos pulang bagi para penantangnya. Selain beberapa tantangan yang beliau terima, tak sedikit beliau berharap bahwa para praktisi yang sengaja melakukan kejahatan demi mendapatkan uang ini agar kembali ke jalan yang benar, tidak membuat aniaya dengan menyakiti orang yang tidak bersalah, kembali ke jalan kebenaran tanpa menyekutukan Allah, karena bagaimanapun ilmu Allah selalu lebih kuat daripada ilmu apapun, sebagaimana beliau pesankan di setiap akhir video. Semoga saja aktivitas Ustadz Ujang Bustomi selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang khilaf itu bisa kembali ke jalan yang diridhoinya. Amin. Kalau saya niru kontennya Ujang, betapa mudah, semudah membalik telapak tangan. Wallahi demi Allah, dunia infotainment, entertainment itu sudah aku geluti jauh sebelum ada Ujang. Kalau aku niru kontennya Ujang, itu semudah membalik telapak tangan. Tapi aku bukan plagiat. Nah sekarang silahkan tanyakan ke Ujang, kira-kira Ujang bisa nggak niru konten-kontenku multidimensi, ngarang lagu, bikin lagu, nyidak fakir miskin, bangun sistem, bedah rumah, bedah masjid, infak beras di seluruh Indonesia, bisnismen, bikin pesantren gratis. Kemudian apa pidato dari Sugi Nur? Sangat lucu dan menggelitik, mencermati kebohongan demi kebohongan yang terus dipupuk oleh lelaki yang pernah mencam rezim Joko Widodo sebagai kafir ini, dan juga kebodohan orang-orang yang mengamini omongan mantan tukang obat jalanan ini. Awalnya, nama pendakwah muda kerbitan ini mulai mencuat sejak kemunculannya pertama kali lewat media sosial YouTube, di mana ia kerap memposting video menyerang dan mencaci maki pemerintah. Ia juga sering menyebut-nyebut dirinya sebagai seorang Gus, sebuah sebutan bagi anak-anak kiai yang berilmu tinggi. Menurut informasi yang beredar, makhluk primata ini mendapat gelar Gus setelah sering membawa jemaah ziarah wisata ke makam orang-orang saleh di sepanjang Pantura. Meski ia terang-terangan mengaku tidak bisa membaca Al-Quran, namun anehnya mantan tukang obat keliling ini justru kerap mendapat panggilan ceramah. Bahkan ia sempat menggarap pasar TKW yang haus agama hingga ke Hong Kong. Sugi Nur Harja lahir di Bantul. Ia mengaku bapaknya bernama Tommy Susanto, seorang pemain debus berilmu hitam yang juga katanya preman Malioboro. Lelaki yang tidak selesai sekolah dan hanya sampai kelas 5 SD ini kerap mengaku bersekolah di jalanan hingga besar. Tidak ditemukan sama sekali jejak kesantrian atau rekam jejak di mana Sugi Nur Harja pernah memperdalam ilmu agamanya. Ditambah sifat serta ucapannya yang mudah sekali menaknat orang lain dan kerap mencaci maki orang lain. Ini adalah indikasi bahwa orang ini tak pernah mengenyam pendidikan agama, terutama adab dalam beragama. Padahal agama Islam sangat mengedepankan adab. Seseorang bahkan akan dianggap percuma hafal Al-Quran bila tidak memiliki adab yang baik kepada orang lain. Adab merupakan bentuk budi pekerti paling tinggi yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang mengaku paham agama. Kenapa? Karena jika seseorang semakin tinggi ilmu agamanya, maka ia akan semakin rendah hati. Bukti lain bahwa dia tidak mengenyam pendidikan agama adalah kemarahannya meledak-ledak hanya karena ada yang berkomentar dirinya tidak pantas dibilang Gus. Namun, yang lebih jahat lagi adalah sekelompok orang-orang yang mengorbitkan Sugi. Mantan tukang jual obat keliling ini dipaksa untuk terus mengulang kebohongannya hingga ia sendiri kehilangan titik di mana tidak tahu lagi mana ucapan yang benar dan mana ucapan yang bohong. Uniknya,
Kebohongan-kebohongan Sugi ternyata disukai oleh media-media tukang pelintir dan para produsen kebencian. Para pendorong utama di belakang Sugi Nur paham betul manfaat sentimen anti pemerintah yang saat ini melanda banyak orang. Sosok Sugi Nur dijual sebagai sosok anti pemerintah serta agamawan yang vokal. Yang lebih memuakkan lagi, Sugi kini kerap diposisikan sebagai seorang alim ulama Islami. Ini adalah kebohongan publik yang sulit dimaafkan. Sugi ini bentuk contoh representasi dari sebagian masyarakat Indonesia yang saat ini haus akan belayan agama hingga menelannya mentah-mentah. Orasi-orasinya hanyalah sesuai isi hatinya dan emosi pribadinya, karena dapat dipastikan ia bukanlah ulama, sebab seorang ulama pasti akan menjaga ucapannya. Rasulullah SAW pernah mengingatkan umatnya dengan sabdanya, ketika amanah atau agama diperserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Berikut ulasan kami dalam video ini, silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.